Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, tidak ada yang dipukul. Jadi sobat RH sekalian, saya kebetulan sebentar lagi itu ada acara dengan forum ulama dan habaib, bicara mengenai workshop memberikan materi ketatanegaraan. Ya, mudah-mudahan lancar. Tapi ini saya mampir dulu di sebuah lokasi ya, dekat teman saya. Jadi tanah teman saya, dan juga ada Habib Ahmad tuh yang pernah jadi tamu di RH Channel juga waktu bulan puasa kemarin tuh. Ada Mas Hari, ada Bu Evi dan lain sebagainya. Tapi kita akan membuat satu tayangan pernyataan dari Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman ya. Menarik ini. Irjen Sambo sedang main sinetron katanya. Sinetron apa? Nggak jelas ya. Tapi coba kita bacakan, sahabat era sekalian. Ini selalu keras ya, Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman. Ini coba kita lihat ya. Sebagaimana dilansir oleh Suara Nasional. Oke. Irjen Verdi Sambo sedang memainkan sinetron dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nopriansya Joshua Huta Barat. Irjen Verdi Sambo berdasarkan pengalaman kawan-kawannya di sinetron KM50 sedang berlatih menjadi bintang sinetron, kata Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman kepada redaksi www.suaranasional.com Ahad. Oke. Kata Dedi, pemain pembantu Baradae dan Nyonya Verdi Sambo sedang sibuk minta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi LPSK. Penasihat hukum keluarga besar Brigadir J membawa keterangan baru dari keluarga berupa gambar dan rekaman. Irjen Verdi Sambo egois, bawa karep sorangan, jadi bintang sinetron sesuai hawa nafsu harta, tahta dan birahinya sendiri, sehingga hati dan pikiran tertutup, tidak loyal mengikuti alur cerita paparnya. Apa ini maksudnya? Menurut Dedi, penggemar sinetron di Nusantara yang Pancasilais, Bhinneka Tunggal Ika dan Islami menghendaki Irjen Pol Verdi Sambo segera banting setir untuk menebus dosa-dosanya dengan menjadi artis penyanyi. Penggemar sinetron percaya Irjen Pol Verdi Sambo sedang bekerja sama dengan PBB dalam rangka memperingati Hari Anti-Islamofobia. Saat ini sedang menyiapkan syair KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Lantunan suara Irjen Pol Verdi Sambo sedang ditunggu-tunggu penggemar. Pasti merdu, pasti mendapat apresiasi, pasti mendapat saweran sebagai pahlawan, penyelamat keutuhan dan kedaulatan NKRI, jelas Dedi. Nggak begitu jelas juga ya maksudnya apa, saudara sekalian ya. Ya tentu ini penilaian ya, ini pendapat dari Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman, dan ya kita tidak tahu ya apakah dalam kasus ini Verdi Sambo terlibat atau tidak ya. Tetapi memang secara logika sukar mengatakan dia tidak tahu soal ini ya, soal yang terkait dengan kematian Brigadir J, karena cerita mengenai perjalanan dari Magelang, kemudian sampai ke Jakarta, kemudian tembak-menembak, kemudian dilalanya tidak ada di tempat, itu sendiri cerita yang cukup membuat orang tanda tanya. Karena begini sobat era sekalian ya, sederhana ya, paling sederhana adalah how come seorang Brigadir J berani masuk ke kamar katakanlah istri jenderal dan menodongkan pistol, sementara sang jenderal sendiri hanya keluar untuk PCR. Pengakuannya kan begitu. Artinya kan time frame-nya sedikit-sedikit semua. Kalaupun dia misalnya berhasil melecehkan, misalnya ya, ini mohon maaf sobat era sekalian, toh dia akan menghadapi konsekuensi, ya kan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya pasti dia akan ditindak, karena Verdi Sambo akan pulang ke rumah.
Dan pasti istrinya mengadu kepada yang bersangkutan seandainya memang diperlakukan tidak senonoh. Jadi dari situ saja jalan cerita mengenai katakanlah pelecehan itu ya sangat sukar untuk bisa diterima. Tidak heran misalnya yang namanya Sobat RH sekalian, itu lebih dari 90% mengatakan bahwa kasus pelecehan itu tidak mereka percaya. Yang mereka percaya adalah justru ini ada kasus pembunuhan berencana ya. Jadi terlalu mengada-ada kalau dikatakan sebagai kasus pelecehan karena agak ya tadi time frame-nya terlalu ketat ya. Terlalu ketat, dan menurut saya ya tidak masuk akal saja seorang brigadir berani untuk melecehkan istri jenderal, apalagi menodongkan pistol, dan itu dilakukan di rumah tuannya, di rumah jenderalnya, yang tentu selain jenderal juga ada anak buah lainnya. Ini kan sama saja melakukan tindakan bunuh diri. Itu pertama. Kedua, tentu kita bertanya, waduh, apakah begitu rendahnya ya mutu pendidikan Polri sehingga seorang ajudan seperti Brigadir J kemudian tega-teganya untuk melecehkan istri atasannya sendiri. Nah ini kan it doesn't make sense, sesungguhnya tidak masuk akal. Nah yang masuk akalnya apa? Ya yang masuk akalnya adalah ya ini yang masuk akal ya, walaupun belum tentu benar juga, adalah ini adalah ya sebuah katakanlah tragedi, sebuah pembunuhan, sebuah penembakan dengan latar belakang yang ya barangkali publik berimajinasi pasti ada apa-apanya ya, ada relationship, ada special relationship mungkin antara Brigadir J dan it could be possible Nyonya Sambo misalnya. Tapi sekali lagi tentu kita tidak bisa berspekulasi seperti itu ya lebih jauh. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita membuat rangkaian cerita yang logis, rasional, dan kemudian bisa kita terima dan kita bisa pahami. Nah itu yang agak sulit ya. Kalau seandainya ceritanya adalah cerita mengenai katakanlah tadi pelecehan ya, terlalu berani dan terlalu nekat Brigadir J, kalau dalam jangka waktu time frame yang sangat singkat itu tiba-tiba dia berani masuk kamar, melecehkan, kemudian menodongkan pistol, itu kan sama saja dia melakukan tindakan bunuh diri. Sooner or later pasti tindakannya itu akan ya diketahui pastilah. Seandainya itu benar-benar merupakan pelecehan, Sobat Era sekalian. Nah soalnya adalah kalau kita kembali kepada Maijen Dedi S. Budiman, who is the main actor, ya kan? Siapa aktor utama dari katakanlah dalam tanda kutip sinetron ini? Kalau tadi dikatakan main sinetron, apakah Ferdi Sambo? Apakah Nyonya Ferdi Sambo? Apakah pihak lain? Ya, Brigadir J tidak mungkin the main actor karena karena dia adalah korban ya, karena dia korban, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah aktor utamanya. Karena kalau aktor utamanya justru yang menjadi korban, ya itu sangat aneh bin ajaib jadinya. Sobat Era sekalian, kita tidak tahu ya perkembangan terakhirnya seperti apa. Pemeriksaan terhadap Baradae yang direncanakan Komnas HAM bagaimana berlangsungnya. Kemudian pemeriksaan Ferdi Sambo dan juga Nyonya Sambo dalam kasus ini juga kita belum tahu perkembangannya. Nah, besok, this is the crucial time untuk besok. Kenapa? Karena besok itu akan ada otopsi ulang. Dan otopsi ulang ini, fortunately, sudah melibatkan pihak-pihak lain, termasuk TNI. Nah, mudah-mudahan dari otopsi ulang ini bisa diketahui sebab kematian yang sesungguhnya dari Brigadir J. Apakah karena sekedar tembakan, apakah karena ada luka-luka lain yang bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Karena misalnya ada luka bekas sayatan dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata karena itu adalah bekas pantulan
bekas pantulan peluru ya, sebagaimana diklaim selama ini, tapi itu benar-benar merupakan sebuah penyiksaan. Jadi kalau kita lihat misalnya sobat era sekalian ya, itu memang antara apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dengan yang menjadi versi keluarga itu memang jauh sekali mengenai sebab-sebab kematian dan luka-luka yang terjadi. Karena kalau misalnya katakanlah dari pihak keluarga itu banyak sekali versi lukanya ya. Jadi tidak hanya luka sebagaimana dikatakan pihak kepolisian. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Kalau kita lihat misalnya sebagaimana pernah dibuat oleh grafisnya oleh media ya, itu terlihat betul kalau versi keluarga itu luar biasa banyaknya ya. Misalnya ini beda luka Brigadir J versi polisi dan keluarga. Kalau versi polisi 7 luka tembak di tubuh antara lain di jari kelingking dan jari manis, lengan dan dada. Jadi melepaskan 5 tembakan tapi luka tembaknya 7 kira-kira begitu. Kemudian 1 proyektil bersarang di dada, luka sayatan akibat proyektil ya, ricochet. Jadi sayatan itu akibat proyektil. Itu saja menurut versi polisi ya. Sementara menurut versi keluarga, luka sayat di bawah mata, 2 bekas jahitan di hidung, luka sayat di bibir, gigi tak lagi rapi, luka sayat di leher, bekas luka jerat di leher, luka sayat di bahu sebelah kanan, memar di perut, 2 jari tangan putus, kuku jari tangan lepas, lubang di tangan, luka benda tajam di kaki kanan. Jadi itu versi keluarga yang sebagian diantaranya pernah saya lihat juga ya sobat era sekalian, karena dibawa oleh pengacara atau penasihat hukum dari keluarga J, yaitu Johnson Panjaitan. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apakah benar Brigjen atau Irjen Sambo sedang bermain sinetron sebagaimana dikatakan Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman. Kita cari dan tunggu kebenarannya sobat era sekalian. Masih dari usaha tempat yang sejuk ini ya, lumayan juga ya, sebelum kita nanti diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.